Baiklah, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kelompok kami membahas tentang 4 kompetensi yang harus dimiliki seorang guru. Akan dibahas oleh teman-teman yang ada di belakang saya. Selamat menyaksikan. Untuk menjadi guru profesional, kita dibutuhkan 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang guru, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik. Apa itu yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik? Kompetensi pedagogik ialah kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan kecerdasan siswa. Seorang guru dituntut untuk bisa mencerdaskan murid-muridnya, yaitu dengan cara yang pertama kita pilah-pilah di mana bakat siswa itu, kemampuan siswa itu di mana. Ketika ada siswa yang mempunyai bakat seperti kepintarannya di sains, kita tuntun siswa tersebut di dalam bidang sains, pelajaran sains. Atau yang di matematika, kita tuntun di arah pelajaran matematika. Yang untuk bakatnya yang olahraga juga kita tuntun siswa tersebut untuk memahami dan mengembangkan bakatnya dalam berolahraga. Dalam begitu, siswa-siswa akan bisa mengembangkan bakatnya. Ya, yang kedua adalah kompetensi kepribadian yang akan disampaikan langsung oleh guru kita. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Seperti kamu, kepribadian seorang guru itu digugu dan ditiru. Jadi gitu. Menjadi uswatun hasanah. Nah, gitu. Harus mempunyai kepribadian yang baik, patut untuk ditiru dan juga stabil. Mentalnya itu ya stabil. Ya. Enggak seperti gini. Di sekolahan terlihat untuk alim gitu. Terus di masyarakat, ketika sudah pulang di masyarakat, ternyata guru itu ya, bersikap berperilaku tidak baik seperti itu. Tidak patut ditiru. Nah, seperti itu. Jangan sampai guru menjadi seperti itu. Jadi guru harus menjadi uswatun hasanah. Yes. Paham ya? Ya, Pak. Ya. Itulah kurang lebihnya seperti itu. Jadi Kalau ada lebihnya, monggo sampean tambahi. saya ingin tanya, acungkan tangan. Ya. Bertanya, bagaimana menjaga kepribadian seorang guru di hadapan murid dan di lingkungan? Jadi bisa memilah-memilah itu. Bagaimana? Nah, Coba kalau- jelaskan, Pak Ahmad. Gimana mungkin ada seri Mas Pendi? Ya, kalau untuk itu kita seorang guru harus memahami betul. Kita itu menjadi guru untuk digugu dan ditiru. Nah, sadarlah, Sadar ya. sadar. Kita harus mempunyai kesadaran Jadi tingkat tinggi. kepribadian, Ya. menjaga kepribadian itu harus disadar, ditumbuhkan dalam Ya. diri seorang guru tersebut. Ya. Gitu. Jadi kalau seorang guru tersebut itu sudah benar-benar sadar menjadi Ya. guru, Seorang itu harus pasti terlihat sangat baik. Jadi tidak usah memilah, ini saya berhadapan dengan murid, ini saya berhadapan dengan masyarakat, itu tidak usah memilah-milah berarti. Enggak gitu maksudnya. Nah, bagaimana? Kalau memilah, nah itu dalam konteks bahasan Iya, dan iya. bahasa. Iya, Kalau iya. kepribadian itu sudah Menyangkut menjadi diri melekat kita. dalam diri. Oh iya. Jadi kalau berhadapan dengan murid itu juga baik, berhadapan dengan teman, masyarakat itu juga baik. Kalau dalam bahasan atau bahasanya seorang guru itu pastilah harus berbeda seorang teman dengan seorang murid. Jika berhadapan seorang teman dan berhadapan seorang murid itu sudah pasti berbeda bahasanya. Tapi kepribadian itu baik atau tidaknya. Jadi kepribadian itu sesuatu yang harus ditumbuhkan dalam diri, kearifan, wibawa seperti itu.
Iya Pak, iya. Kurang lebih seperti itulah. Kalau ada tambahan, Mas Hasan? Saya mau tanya, bagaimana menghadapi sikap guru yang sifatnya keras kepala? Kalau bahasa ngapaknya saklek. Nah, Ini orang apa sikapnya ya? gimana Ini ini? orang apa? Ini Yang sifatnya keras kepala. gimana Mas? Udah Mas Ali? Ya, Orang yang keras gitu. kita harus jadi kita sebagai teman, kita berperan sebagai teman guru, teman mengajar. Kita harus ya bisa ada kalanya kita menegur. Yang nomor 3 yaitu kompetensi. Baik, yang nomor 3 kompetensi profesional. Maksudnya ialah penguasaan materi seorang guru. Jadi materi atau pembelajaran atau ilmu seorang guru itu harus benar-benar mencukupi standar siswa. Jangan sampai seorang guru itu ditanya sama siswa, sedangkan gurunya tidak bisa menjawab. Gitu. Kalau ada pertanyaan yang benar-benar memang sulit, sekiranya guru itu tidak bisa, ya terbuka, nggak apa-apa. Terlihat saja saya masih belum bisa. Itu untuk apa? Itulah contoh kepribadian yang baik. Nggak seakan-akan tahu Dia bisa. aja, ya. Padahal dia tidak bisa, Ya. tapi memaksakan untuk bisa. Nah, Cuma bahaya ya. bahaya itu. Ya. Itu bukan guru yang baik itu. Kalau Jadi, diberikan jawaban yang tidak sesuai penguasaan dengan materi yang mendalam itu sangat penting bagi seorang guru. Seumpama pelajaran fikih, dia mengajar dia mengajar pelajaran fikih. Lah, dalam ilmu fikih, guru tersebut harus benar-benar menguasai secara mendalam, baik fikih, bagaimana usul fikih, bagaimana dalilnya, seperti itu. Itu termasuk materi. Nah, kalau tidak bisa, ada juga yang seperti gini. Seorang guru itu pastilah ada lupa kan? ya. Bagaimana pelajarannya, bagaimana itu seyogyanya itu sebaiknya seorang guru tersebut katakanlah belajar terlebih dahulu mutolaah. Karena apa? Ilmu yang kita pelajari dahulu itu akan cepat usang di masa sekarang. Kita pelajari bagaimana kalau zaman dahulu itu ada kan berbeda kan masanya. Ada kalau zaman dulu kita bermain kelereng, sekarang bukan bermain game. Jadinya Berbeda zaman gitu ya Pak. beda zaman. Jadi kita harus mempelajari, kita harus bertolaah. Kita sebelum mengajar, ya guru tersebut itu besok Harus mengajar. menguasai materi yang akan disampaikan besok pada muridnya gitu ya Pak. Itu harus dipelajari. Jadi seorang guru yang baik itu harus Ada itu. kalau di saat mengajar itu harus menguasai materi. Ya, Ya. lihat wah dulu. Lihat wah terhadap Dirinya sendiri gitu. ya terlihat wah di hadapan seorang murid. Wah, guru ini bisa ini, bisa hafal hadisnya, bisa hafal Al-Qur'annya, bisa hafal artinya, bisa memberikan contoh. Itu seperti itulah bagaimana terlihat baik di hadapan seorang murid. Kompetensi saya profesional. Ada tambahan Mas kali? Ya, baik cukup itu aja sudah cukup. Lalu kita lanjut untuk yang keempat, kompetensi sosial, kemampuan komunikasi secara sesama peserta didik, tenaga pendidik, orang tua pendidik, serta masyarakat pada umumnya. Gimana itu Mas? Jadi kita harus bisa memiliki logat atau kata-kata, segudang kata, agar kita bisa menjelaskan bagaimana kita menjelaskan kepada peserta didik, kepada teman pendidik, kepada masyarakat, kepada wali murid. Itu juga untuk peranan
kata-kata dalam menyampaikan sesuatu. Jadi kita harus bisa melihat siapa yang kita ajak bicara gitu ya. Jangan sampai kita bahasa seperti bahasanya itu tidak baku. Ya, seperti kita jangan sampai kita bahasa yang kita gunakan pada teman kita bawa pada murid, jangan sampai itu ya enggak. Ya begitu. Dikarenakan dalam primbon Jawa tata cara ngomong iku karo bolone, karo kancane, karo adike, ngomong karo setuwa, ngomong karo sabalatan iku beda-beda carane. Sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan maaf apabila ada kelebihan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.